Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu, selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Balik lagi nih guys di channelnya si Cupu, dan di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian nih eh, sebenarnya mana sih yang lebih baik, open filter, filter replacement, atau filter original nih. Ini di depan gua udah ada open filter dan juga filter original guys. Nah ini adalah filter udara original bentuknya dari Honda ya, Honda Jazz GD3. Originalnya tuh kayak gini. Ini masih dibungkus nih guys. Jadi ini gua cuma buat contoh aja, gue belum pakai. Ini masih bersih banget dan masih diplastikin. Buat kalian yang mau, langsung aja DM ke Instagram si Cupu ya guys. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih guys. Segala penjelasan yang ada di video ini itu berdasarkan apa yang gue baca, apa yang gue ketahui, dan pengalaman gue, dan juga pengalaman teman-teman gue ya guys. Jadi buat kalian yang punya pendapat lain, silakan komentar di bawah. Nambahin info apa, silakan aja komentar di bawah. Jangan saling menghujat ya guys. Apa sih filter udara? Nah, untuk filter udara itu adalah garda terdepan, atau penyaring udara paling depan ya, sebelum udara itu masuk ke intake, terus ke mesin dan lain-lain ya guys. Jadi dia tuh paling depan banget nih, dan paling penting gitu untuk menyaring udara-udara yang banyak banget debunya ya untuk sekarang-sekarang ini. Untuk filter udara ini tuh yang beredar di pasaran tuh ada 3 jenis ya guys. Gua golongin sebagai 3 jenis. Yang pertama adalah filter udara yang original, bawaan pabrik kayak gini nih. Ini kita coba buka dulu nih. Ini masih disegel ya guys, belum gue pakai sama sekali. Nah, untuk filter udara yang original tuh bahan kisi-kisinya ini dia kayak semi-semi karton, kapas atau apa gitu ya. Tuh dia rapat banget tuh kayak gini, dan nggak kelihatan pori-pori dari si kisi-kisinya ini ya guys. Tuh depan belakang tuh kayak gini. Nah, bahannya kayak gini nih kurang lebih nih ya, untuk penyaring udaranya, kisi-kisinya. Kemudian ada lagi nih guys, yaitu open filter. Nah, open filter tuh kayak gini, atau biasa disebut juga filter aftermarket ya. Filter aftermarket itu terbagi menjadi 2, open filter dan filter replacement guys. Dia sebenarnya macam-macam guys bentuknya, tapi yang pasti dia bentuknya kayak gini. Ada yang model jamur, ada yang tabung. Nah, dia tuh identiknya sekeliling gini nih guys. Dia kisi-kisi atau filternya dia mengelilingi kayak gini nih bentuknya, oke? Dan bedanya dengan filter original adalah di bagian kisi-kisinya ini nih guys. Di bagian kisi-kisinya ini dia ada kayak kawat-kawat, dan di dalamnya tuh dia kayak ada spons. Sponsnya itu dia pori-porinya agak lebih besar dibandingkan dengan filter original ya guys. Biasanya nih guys, orang pakai open filter itu untuk menambah performa gitu ya, untuk menambah asupan udara yang masuk ke mesin, jadi pembakaran lebih bertenaga lagi kayak gitu ya, kurang lebih. Ada satu filter udara lagi guys, dia tuh termasuk filter racing juga ya, atau filter aftermarket. Disebutnya biasanya tuh filter replacement guys. Filter replacement tuh kayak apa sih bang? Nah, filter replacement itu adalah perpaduan antara open filter dan juga filter original nih guys. Dia tuh bentuknya tuh kayak filter original kayak gini, bentuknya tuh begini juga. Tapi untuk kisi-kisinya yang putih ini, dia tuh menggunakan kisi-kisi atau pori-pori yang kayak gini guys. Nah, untuk lebih jelasnya bentuknya kayak apa, ini gua insert gambarnya ya. Ting. Jadi untuk filter replacement itu dia bentuknya tuh beda-beda menyesuaikan dengan filter original masing-masing mobil guys. Jadi kalau kalian mobilnya Toyota Yaris ya, bentuknya kayak filter original dari Toyota Yaris itu guys. Dia tuh tingkat kerapatan pori-porinya sama aja kayak si open filter ini kayak gitu. Kenapa sih bang orang pakai open filter dan filter original? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Oke, kita mulai dulu dari filter original. Filter original ini kelebihannya adalah tingkat kerapatan dari si pori-pori atau kisi-kisinya ini nih guys. Jadi dia saking rapetnya pori-porinya itu, sehingga udara yang masuk ke mesin, ke intake itu dia lebih bersih guys. Jadi pembakaran lebih sempurna, dan pastinya jadi lebih irit tuh konsumsi BBM-nya guys. Terus kekurangannya apa bang? Nah, kekurangan dari filter original ini adalah pastinya udara yang masuk tuh nggak sebanyak filter racing guys. Performanya ya kayak gitu aja gitu. Jadi kalau kalian mau ngejar irit ya pakai filter
original aja guys. Tapi kalau buat kalian yang suka ngebut-ngebut, gue saranin ya ganti ke filter racing guys, supaya asupan udaranya lebih banyak lagi kayak gitu. Oh ya, kekurangan selanjutnya dari filter original ini adalah dia tuh kalau udah kotor dia nggak bisa dibersihin guys. Dia udah langsung ganti aja kayak gitu. Oke, kita masuk ke filter racing nih guys. Bang, apa sih kelebihan dari filter racing? Yang pertama adalah yang pastinya udara yang masuk ke intake dan mesin itu jadi lebih banyak guys. Jadi pembakaran tuh lebih besar lagi dan performa pasti lebih meningkat lagi dibandingkan filter yang standar atau original ya guys. Walaupun harganya yang melebihi atau di atas filter original, tapi dia tuh bisa dibersihin guys, jadi nggak langsung dibuang kecuali penyok dan rusak lain-lain ya. Nah untuk ngebersihinnya caranya kayak apa, kalian langsung aja ke video gue yang satu ini. Gue udah pernah bahas di video itu guys, gimana cara ngebersihin filter racing atau filter replacement ataupun open filter ya guys. Nah karena asupan udaranya lebih banyak lagi dan pembakarannya lebih hebat lagi di bagian mesin, makanya nggak heran filter racing ini banyak dipakai oleh pembalap-pembalap ataupun buat harian yang suka ngebut-ngebut guys. Karena pori-pori dari filternya ini lebih besar dibandingkan filter standarnya dari pabrik ya. Oleh karena itu udara yang masuk ke intake dan ke mesin itu tidak sebersih filter udara standar ya guys. Kekurangan yang kedua khususnya untuk open filter yang model kayak gini ya, karena dia adanya di luar ya, jadi rawan kemasukan air. Karena dia dipasang di ruang mesin langsung ya, terbuka kayak gitu, jadi dia tuh nyedot udara-udara dengan hawa panas yang ada di ruang mesin guys. Nah udara yang panas itu sebenarnya kurang baik buat pembakaran guys. Nah untuk mengatasi hawa panas itu biasanya orang-orang tuh pakai penyekat guys. Jadi dia disekat biar udaranya tuh tetap seger kayak gitu. Jadi udara panasnya tuh nggak masuk ke bagian filter ini kayak gitu guys. Oke, selanjutnya kita bahas tentang filter replacement guys. Nah bentuknya tuh kayak gini ya. Nah kelebihan menggunakan filter replacement ini adalah pastinya udara yang masuk ke intake dan mesin itu adalah udara yang segar guys. Kenapa udara yang segar bang? Karena dia tuh penempatannya persis kayak original atau standar bawaan mobil kalian guys. Jadi dia tuh tertutup dan udah ada jalur udara yang didesain oleh engineer si pabrikannya guys. Jadi udah pasti bener deh jalurnya gitu. Ya untuk selebihnya sih mirip-mirip sama open filter kayak gini guys. Dia cuma beda penempatannya aja ya. Kalau untuk open filter tuh dia lebih terbuka penempatannya, sedangkan untuk filter replacement dia tuh tertutup kayak gitu guys. Kelebihannya ya udaranya lebih segar aja kalau untuk yang filter replacement kayak gitu. Tapi kekurangannya adalah udara yang masuk menggunakan filter replacement itu tidak sebanyak open filter. Tapi lebih banyak udara yang masuk melalui filter replacement dibandingkan kalian menggunakan filter standar bawaan pabrik guys kayak gitu. Biasanya banyak banget nih orang-orang yang nanyain kayak gini, bang gue mau pakai filter racing tapi lebih baik mana, open filter atau filter replacement? Kalau menurut gue dan pengalaman gue dan juga gue baca-baca ya guys, untuk open filter ini lebih cocok ke mobil manual guys. Sebenarnya mobil Matic pun sah-sah aja guys pakai open filter kayak gini. Cuman ada plus minusnya. Kalau untuk Matic itu biasanya kalau pipingnya atau pipa-pipanya itu tidak didesain sedemikian rupa atau asal sembarangan beli, tarikan bawahnya loyo guys. Lah berarti nggak boleh dong bang mobil Matic pakai open filter kayak gitu. Boleh-boleh aja guys, tapi saran gua kalau mobil Matic mau menggunakan open filter kayak gini, kalian bikin pipingnya tuh dihitung ya guys. Jangan beli yang udah jadi kayak gitu. Jadi harus benar-benar presisi, panjangnya berapa, diameternya berapa, itu harus kalian hitung biar tarikannya tuh rata, bawahnya dapat, tengahnya dapat, atasnya dapat juga kayak gitu guys. Tapi kalau kalian menggunakan mobil Matic dan gak mau repot ya bikin pipingnya segala macam, tinggal plug and play aja lah gitu ya, langsung pakai, langsung tes. Nah itu kalian sebaiknya gunakan filter replacement aja guys, dijamin nggak akan loyo bawahnya. Tapi kekurangannya adalah dibandingkan open filter, pasti atasnya, tarikan atasnya tuh nggak segalak
pakai open filter guys gitu. Jadi masing-masing filter ini, open filter dan juga filter replacement itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya guys. Nah kalian tinggal pilih aja tuh, udah gue jelasin semuanya. Kalian tetap mau pakai filter standar pabrik ataupun kalian mau ganti ke filter racing, silahkan aja guys. Oke, dan jangan lupa juga nih filter udara yang standarnya nih, ini masih bersih banget, baru gue buka tadi ya dari plastik. Dan buat kalian yang butuh filter udara Honda Jazz GD3 yang standar kayak gini, kalian DM aja ke Instagram story si Cupu ya. Nanti gua cantumin IG-nya di kolom deskripsi. Kalian DM aja, "Bang, gua mau dong filter udaranya, ini cuma satu nih guys." Jadi kalian DM aja, nanti gua kirim ke rumah kalian tanpa biaya apapun guys, gratis. Oke, sekian dulu video gua kali ini tentang filter udara guys. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah dan pastinya subscribe channelnya si Cupu biar gue lebih semangat lagi bikin videonya, dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian guys. Oke, stay safe, stay healthy, bye bye.